Akhirnya masalah pelik keuangan Barcelona yang melanda selama ini akan punya jalan terang. Lampu hijau sudah dinyalakan pihak Barcelona demi menyelamatkan klub. Tapi tunggu dulu, ini hanya lampu hijau dan harus segera dilakukan prosesnya untuk terrealisasi. Kalau sudah begini, paling tidak untuk permasalahan jangka pendek, artinya Barca mungkin bisa memenuhi syarat yang ditentukan La Liga. Mereka pun sekarang bisa mengarungi musim depan sesuai dengan rencana. Barcelona pada pertengahan Juni 2022 ini mengadakan pertemuan yang menyangkut arah kebijakan untuk menyelamatkan Barca dari krisis. Barca bagaimanapun sahamnya dimiliki oleh yang namanya Socios. Socios itu adalah beberapa kumpulan individu pemegang saham Barcelona yang sudah bertahun-tahun mempunyai kartu member dan memiliki hak dalam menentukan kebijakan klub, bahkan memilih presiden sekalipun. Nah, para Socios ini mengadakan pertemuan extraordinary atas dasar undangan presiden yang dinamai Assembly atau Perkumpulan Majelis Tinggi Barca. Dari ribuan yang diundang, hanya sekitar 600 hingga 700 yang datang. Itu pun disisipi dengan donasi penggalangan dana oleh para Socios. Duh, kasihan ya, sampai segitunya. Namun yang lebih penting dari itu, pertemuan ini membahas isu sensitif, yakni bagaimana cara Barca agar keluar dari krisis. Dan atas usulan Presiden Laporta, ada dua opsi yang ditawarkan. Opsi realistis itu menjual aset yakni BLM, Barcelona Licensing and Merchandising, dan TV Rights. Total saham yang dijual dari BLM yakni sebesar 49,9%. Artinya, Barca masih memiliki paling tidak separuhnya dari saham BLM. Kemudian dari TV Rights, Barca kelihatannya akan menjual dengan nilai 25% untuk durasi 25 tahun. Namun ini dijual tidak kepada CVC yang ditawarkan oleh La Liga selama 50 tahun itu. Dua usulan itu pun akhirnya disetujui oleh Socios dalam pertemuan itu, di mana 568 Socios mendukung, 65 menentang, dan 13 abstain. Jika ditotal pendapatan dari dua proyek penjualan aset itu, Barca akan mendapatkan sekitar 700 sampai 800 juta euro. Artinya itu lebih dari cukup bagi pemasukan Barca untuk keluar dari krisis. Seperti diketahui, untuk jangka pendek ini Barca harus segera tutup buku pemasukan dan batas gaji sebelum tanggal 1 Juli 2022. Barca diwajibkan untuk membayar sebesar 600 juta euro untuk bisa mendaftarkan para pemainnya musim depan, termasuk pemain baru yang didatangkan secara gratis. Asumsi Barca maksimal dari negosiasi pendapatan dua proyek penjualan aset itu mendapat total 800 juta euro. Berarti 600 juta bisa untuk tutup buku dan sisanya 200 juta bisa buat kampanye rencana musim depan Barca. Artinya dengan membeli para pemain, Barca pun punya budget yang cukup. Ditambah rencana cuci gudang para pemain yang memakan gaji tinggi. Hal itu membuat keuangan Barca dalam mengarungi musim depan kini tak mengkhawatirkan. Rencana untuk memotong gaji pemain lagi pun bisa ditunda, kecuali para pemain yang bergaji tinggi kembali sadar dengan keadaan klub. Semua lampu hijau kesepakatan Socios dengan Dewan Barca ini bisa menjadi batu loncatan untuk memperbaiki keuangan. Ini adalah pembelajaran yang luar biasa dan perlahan harus mengubah kebijakan demi membangun Barca dengan benar, sehingga musim depan tak harus jual aset-aset seperti ini lagi. Bagaimanapun Laporta dan para eksekutifnya yang baru telah membuat beberapa kemajuan selama 15 bulan terakhir, termasuk merestrukturisasi sebagian besar utang klub sebesar 1 miliar euro lebih. Laporta juga mengeluarkan pemain berpenghasilan tinggi termasuk Lionel Messi. Tapi itu saja tak cukup. Barcelona masih hidup dengan krisis. Membangun tim dari keterpurukan menjadi jalan yang harus ditempuh rombongan Laporta di awal kepemimpinannya. Rombongan Laporta kini sedang mencarikan pasar yang realistis bagi proyek cuci gudangnya. Para pemain seperti Des, Umtiti, Pjanic, Braithwaite,
Neto, Lenglet sampai Depay masuk dalam daftar buang untuk mengurangi beban gaji. Selain itu, gaji para senior seperti Jordi Alba, Busquets, dan Pique juga harus segera direstrukturisasi. Pembangunan skuad baru Xavi untuk kampanye musim depan pun harus dilakukan secara matang dan penuh pertimbangan. Semuanya harus dipertimbangkan dengan pihak manajemen agar hasilnya tak amburadul lagi seperti era Bartomeu. Kampanye Xavi musim depan adalah kembali bersaing dengan Madrid di La Liga serta perlahan bangkit mentalnya di Eropa. Namun Xavi sebelum melangkah ke situ harus evaluasi terlebih dahulu apa yang terjadi musim lalu, terutama pada akhir musim yang makin menurun performanya ketimbang awal kebangkitannya ketika di paruh musim. Komposisi Xavi akhir musim lalu mengalami penurunan terutama setelah kandas atas Frankfurt. Barca mengalami kemunduran dengan kalah atas Cadiz, Rayo dan Villarreal di kandang sendiri. Ini sebenarnya termasuk alarm bagi Xavi bahwa mereka juga belum sempurna. Masih ada celah yang bisa dimanfaatkan lawan. Xavi harus belajar tentang itu. Kedalaman skuad menjadi penting bagi Xavi musim depan. Keberadaan para pemain baru paling tidak 5-6 pemain pun dibutuhkan. Ya, dengan tertolongnya Barca dari krisis keuangan, harusnya Barca bisa memanfaatkan sisa uangnya yang diasumsikan 200 juta euro untuk membangun komposisi Xavi musim depan. Lewandowski yang dibanderol 50 juta euro mestinya bisa kebayar. Koundé yang mau ditikung dari Chelsea senilai 50-an juta juga harusnya bisa kebayar. Jadi uang pun masih sisa 100 jutaan dan bisa untuk mencari pemain lainnya plus mendaftarkan pemain macam Kessie maupun Christensen. Lewy dan Koundé bagaimanapun pemain prioritas pembelian Xavi musim depan, terutama kebutuhan seorang Koundé, apalagi jika Des pergi dan Alves yang sudah say goodbye. Keberadaan Koundé sangat penting di pos bek kanan, ditambah lagi dengan kemungkinan datangnya Marcos Alonso sebagai pelapis Alba di bek kiri. Format 4-3-3 ala Xavi dengan pola permainan yang mengandalkan perpaduan pressing tinggi, direct football dan possession football masih akan dipertahankan musim depan. Semua posisi dari belakang ke depan mungkin sudah terpenuhi. Tinggal antisipasi saja jika Barcelona akhirnya benar-benar melepas Frenkie de Jong dan Dembele. Barca harus mencari pemain yang sepadan. Kabarnya Bernardo Silva dan Rafinha sudah disiapkan untuk solusi penggantinya. Kini dengan keadaan Barca yang segera bisa keluar dari krisis, tinggal bagaimana bergerak memutuskan rencana musim depan demi bersaing di level teratas. Sambil perlahan membangun tim yang sehat seperti dulu lagi. Bersabarlah Kulers, tanda-tanda kebangkitan sebentar lagi hadir. Naikkan ekspektasimu perlahan, namun jangan terlalu tinggi dulu.